Pas pertama kali nama Aldo keluar gimana reaksi? Nasional loh Aldo. Peringkat pertama Abdullah Al-Haddad itu baru pas nama saya disebut itu langsung saya ya Allah. Mama sama yang lain mutusin buat jual motor. Hai, selamat datang di UCast bersama aku Yoli dan hari ini aku udah bersama dengan bintang tamu kita hari ini. Ada Abdullah Al-Haddad, Paskibraka Nasional Perwakilan Kepri. Halo, Aldo ya panggilannya ya? Iya Kak, Halo Aldo, apa kabar? Halo, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, aku hari ini kebetulan senang banget karena kamu meluangkan waktu baru pulang sekolah langsung ke studio kita untuk ngobrol-ngobrol. Jadi gimana Aldo selama di sana? Pengalamannya luar biasa ya? Iya Kak. Dan aku juga udah melihat foto-foto kamu dan cuplikan-cuplikan pada saat di IKN kemarin tahu. Oh iya. Iya. Dan tentu makanya hari ini aku mengundang karena aku penasaran banget loh Aldo. Gimana sih cerita kamu bisa sampai menjadi seorang paskibraka tingkat nasional pula? Itu gimana awalnya? Oh iya, jadi itu proses saya menjadi paskibraka nasional tuh awalnya dari proses seleksi Kak. Awalnya dari proses seleksi itu ada tahapan-tahapannya masing-masing. Jadi ada seleksi tingkat kota, provinsi, terus baru seleksi nasional. Nah Aldo ini kan awalnya masuk ekskul itu juga ada seleksi sekolah. Jadi setelah itu alhamdulillah Aldo lulus seleksi sekolah. Habis itu baru seleksi kota. Nah di seleksi kota itu ada tes administrasi, tes kesehatan, tes kesamaptaan, TWK, TIU, minat bakat, sama PBB. Nah jadi itu awal mulanya tes administrasi. Ya terus alhamdulillah Aldo lulus. Itu kalau nggak salah yang daftar dari Tanjung Pinang itu sekitar 1000-an gitu Kak, 1000-an. Itu untuk yang tingkat kota? Ya, Okay. 1000-an lebih lah. Terus kan alhamdulillah Aldo lulus, lanjut seleksi kesehatan. Nah di seleksi kesehatan ini alhamdulillah Aldo lulus juga. Terus oh ya waktu itu sempat ada kendala Kak. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi waktu itu tuh berat badan Aldo sedikit kurang ideal, tapi alhamdulillah masih tergolong ideal, cuma ada sedikit kurang gitu kan. Jadi itu kendalanya. Terus juga sama gigi Aldo tuh waktu itu ada beberapa lobang. Diperhatiinnya sampai ke situ ya, sampai Iya. berat badan kurang aja tuh jadi perhatian. Iya, berat badan terus juga gigi. Cuma waktu itu mama sama keluarga yang lain, kakak-kakak Aldo juga diskusiin nih gimana kita buat nyelesain itu. Terus kan ekonomi waktu itu masih sedikit kurang. Jadi mama sama yang lain mutusin buat jual motor. Ya, Serius? ya. Sampai jual motor? Jadi alhamdulillah kan udah jual motor nih. Terus Aldo tambal gigi. Waktu itu sekitar sebulan itu bisa sampai berapa perawatan ya? Sekitar 5 atau lebih dari segitu. 5 gigi. Tapi pada saat kamu mutusin untuk sama orang tua ya, ini orang tua sama keluarga luar biasa banget, jual motor Iya. demi nambal gigi Aldo. Aldo itu pada saat itu udah keterima di tingkat kota atau sebenarnya belum, masih proses seleksi? Oh itu masih prosesnya. Oh Ini iya? kan Aldo tahu ada tes kesehatan gitu kan. Jadi Aldo sadar kan ada form juga persyaratan untuk seleksi kesehatan itu. Gigi tidak boleh lubang dari 5. Terus kan Aldo lihat itu, langsung deh ini tanya ke mama gimana nyelesain masalah ini. Terus alhamdulillah Aldo tampil deh gigi. Terus juga kita udah jual motor. Ya ampun, itu pada saat itu jual motor milik yang biasa dipakai sama keluarga tuh Do. Iya Kak. Itu siapa yang mutusin untuk jadi kita jual motor untuk demi Aldo gitu? Iya kan waktu itu juga gak nyangka sih sebenarnya. Cuma ya udahlah mau gimana lagi, coba aja dulu. Kalau ini emang jalannya ya udah kita jalani aja dulu gitu. Tapi itu tekad kuat Aldo ya? Aldo juga yakin sih insyaallah. Ya Allah ini semoga nggak bakal ngecewain mama gitu kan, udah jual motor
Jadi Aldo berusaha maksimal juga waktu itu. Itu pada saat masih proses seleksi tuh. Iya Dari betul Kak. proses seleksi aja udah sangat-sangat Mm, effort keluarga juga udah nggak main-main. Aku sampai jadi speechless Aldo. Lalu pada setelah giginya udah rapi dan lain-lain, Iya. itu Terus masih lanjut tuh seleksinya. masih terus juga kan alhamdulillah makanannya juga Aldo tambahin lah kan. Alhamdulillah berat badan juga naik waktu itu. Jadi alhamdulillah tes seleksi kesehatan ini Aldo lulus. Oh, setelah tes kesehatan itu kan masih yang di tingkat kota ya? Ya, Sampai ke nasional itu gimana? udah kan nih seleksi tingkat kota masih berlanjut nih Kak. Setelah seleksi kesehatan lanjut seleksi kesamaptaan. Alhamdulillah Aldo dari dulu tuh suka olahraga. Jadi Aku melihat alhamdulillah. Instagram kamu loh by the way. Oh iya. Iya. Iya, jadi Aldo sering olahraga kan. Jadi alhamdulillah seleksi kesamaptaan itu berjalan dengan lancar. Terus seleksi PBB. Seleksi PBB ini waktu itu nilai Aldo juga agak kurang. Itu pas nilainya pas pas dengan kriteria kelulusannya 70. Oh, Aldo lihat itu kan, aku nggak bisa nih kalau misalnya nilai PBB aku sesuai dengan kriteria, aku harus lebih dari ini. Ada motivasi kayak gitu ya? Iya, soalnya kan sudah banyak juga kan perjuangan gitu. Iya, Farta udah nggak main-main nih, udah jual motor gitu ya. Ya, jadi waktu itu saya sempat agak pesimis. Cuma itu yang membuat saya lebih optimis. Jadi saya waktu itu latihan mandiri di rumah, habis olahraga, PBB, latihan PBB, terus juga pihak sekolah ini ingin membantu saya gitu. Pihak sekolah juga mendukung saya, jadi dibantu juga PBB saya gitu. Sekolahnya di mana? Di SMA Negeri itu juga. Oh, SMA Negeri 7 ya, Kota Iya. Tanjung Pinang. Oke. Itu jadi dapat dukungan juga dari sekolah, tapi emang tekad Aldo yang kuat sampai latihan PBB sendiri tuh. Iya, setelah olahraga sore biasanya saya latihan PBB mandiri. Tapi Aldo aku jadi penasaran deh, maksudnya gini, kenapa sih Aldo milih Paskibrak? Menjadi mau masuk eskul Paskibraka, terus sampai segitu tekadnya untuk gabung menjadi seorang Paskibraka tuh kenapa? Gini Kak, lihat aja deh jadi dari yang begitu banyaknya orang masuk Paskibraka itu sekitar 135.000. Itu seluruh Indonesia? Iya, seluruh pelajar Indonesia. Oke. Jadi tentu saja kan jadi ini tuh benar-benar penting Kak. Saya juga dari kecil sudah jadi bagian dari Paskibra. Waktu itu jadi komandan pasukan pengibar saya. Dari kecil juga emang seneng Paskibra ini. Terus juga Paskibraka ini sesuai dengan tujuan saya, masa depan saya, yaitu Akpol Kak. Jadi kalau ada Paskibraka ini bisa memudahkan gitu. Saya juga di situ kan dididik, dilatih jadi lebih disiplin. Jadi saya juga belajar di sana tuh ilmu-ilmunya seperti apa gitu. Belajar banyak ya. Tadi setelah seleksi itu kan masih di tingkat kota. Nah, tentu tingkat provinsi sampai akhirnya tingkat nasional itu lebih susah lagi dong Aldo. Iya. Benar gak sih? Iya betul Kak. Waktu itu kan udah nih seleksi tingkat kota udah selesai kan. Itu Aldo ranking waktu itu untuk melaju ke tingkat provinsi Aldo ranking 12 waktu selesai seleksi kota. Terus kan lanjut ke tingkat provinsi. Baru nih tingkat provinsi tingkat kesulitannya juga lebih sulit. Emang itu lebih gimana ketat. tuh kesulitannya tuh? Ketat gimana? Ya kalau di kota itu kita nggak nginap di asrama gitu, di rumah masing-masing, terus nanti dipanggil oleh PPI kotanya. Tapi kalau provinsi ini nginap di suatu tempat gitu, kayak asrama gitu Kak. Jadi lebih mulai dilihat dari sikap kita gimana saat di asrama gitu. Itu semuanya langsung dinilai ya, masuk dalam penilaian ya. Iya, Itu Kak. tingkat provinsi. Iya betul. Oke, jadi total-totalan proses tahapan seleksi dari awal banget nih administrasi sampai keluar ke tingkat nasional diumumkan berapa lama? Itu waktu seleksi tingkat provinsi itu kalau nggak salah bulan Mei. Setelah itu baru diumuminnya ke tingkat nasional itu saat selesai seleksi provinsi Kak. Oh gitu. Pas pertama kali nama Aldo keluar gimana reaksi?
Nasional loh Aldo. Iya Kak. Jadi kan waktu itu jam 12 malam setelah semuanya selesai kan, seleksinya udah selesai semua, baru nih pantuhir. Pengumumannya jam 12 malam. Waktu itu badan saya keringat dingin, saya duduk siap. Itu semua duduk siap semua. Oh dikumpulin semua, di mana Di itu? dalam ruangan gitu Kak. Heeh. Ruangan besar, terus itu semua pada duduk siap kan. Saya juga lihat teman-teman saya waktu seleksi provinsi itu pada tegang-tegang semua mukanya. Apalagi juga yang teman seperjuangan saya juga ini kayak mukanya pada tegang-tegang nih. Jadi saya juga ke bawah suasana juga di situ kan. Heeh. Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Bismillah ya Allah. Itu saya banyak bersikir, banyak berdoa. Terus saya juga sebut-sebut ibu saya, keluarga saya waktu itu Kak. Bener-bener kan. Terus habis itu mulai deh diumumin yang akan melanjut tingkat nasional. Itu baru peringkat pertama Abdullah Al-Haddad itu baru. Pas nama saya disebut itu langsung saya ya Allah. Itu pas saya tegang gini kan langsung saya mendadak spontan bilang siap gitu. Oh iya. Saya juga kaget Kak, soalnya kan nama saya disebut waktu itu peringkat pertama. Terus itu saya tahan nangis soalnya kan masih duduk siap kan. Jadi tahan nangis, udah gemeter banget itu Kak, sumpah. Terus baru dipanggil yang lanjut ke tingkat nasional berikutnya yang dari Batam, putra, yang putri juga 2 dari Batam. Dan dari Tanjung Pinang Aldo sendiri ya? Iya, Aldo sendiri Tanjung Pinang. Tapi Aldo sempat sebenarnya menyangka nggak sih kalau iya aku bisa kok untuk ke nasional gitu? Ya, saya juga kan yakin juga kan. Saya Modal juga keyakinan itu ya Aldo ya, tekadnya kan kuat. ya, jadi saya juga dari kota tuh udah mulai itu waktu itu saya lebih olahraganya ditingkatkan lagi. Olahraganya tuh ngapain PBB. tuh? Sukanya kalistenik ya? Ya, calisthenics. Oke, itu memang olahraga rutinan Aldo. Iya Kak. Tingginya sekarang berapa Aldo? Sekarang 180. 180. Wow. Jadi emang nasional itu 180. Iya. Usia sekarang 17 kan ya? Bulan depan. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Anak umur 16 tahun tingginya 180. Kamu tinggi banget. Terus pada akhirnya tuh setelah diumumkan gimana reaksi mama, orang tua? Nah, jadi kan udah selesai nih diumumin baru setelah itu pada deh ngumpul-ngumpul gitu. Setelah itu kan baru dikasih HP. Itu juga HP-nya disita Kak waktu seleksi provinsi. Baru setelah malam itu juga diberi handphone. Setelah itu saya langsung deh kan. Ini udah pada balik ke asrama masing-masing ya Kak. Terus juga HP udah Dipegang ya masing-masing dipegang kita, ya? Iya. Terus saya langsung deh kabari mama. Saya ketik dulu, Ma, Aldo ini itu kan jam 12 malam, mama Iya, jadi orang udah juga tidur. Ma, Aldo lolos nasional. Terus saya telepon juga gak diangkat. Terus Mamanya ini ya, bobo ya ternyata ya. Yaudah deh besok aja pikir Aldo. Oh ya, terus juga malam itu tuh saya telepon guru saya, itu pembina Paskibra di sekolah. Oh ya Kak, ini juga ada cerita nih Kak. Apa tuh? Waktu proses seleksi waktu saya ada proses seleksi mau ke provinsi. Gini. Waktu itu kan ada barang-barang yang harus diperlukan dibawa untuk ke tingkat provinsi. Iya. Terus ada beberapa barang yang saya tidak punya gitu. Ya. Jadi ada pembina Paskibra ini, guru saya juga, dia membantu saya gitu. Jadi saya cukup terharu lah ya kan. Terus juga setelah seleksi provinsi ini selesai, saya langsung kabari guru itu juga. Baru alhamdulillah diangkat, baru saya telepon dia. Terus gimana reaksi gurunya Aldo? Tentu dia nangis lah Kak. Gak nyangka juga saya juga seleksi provinsi ini berhasil ke tingkat nasional. Itu bener-bener gak nyangka. Aldonya nangis gak? Tentu saja nangis Kak. Nangisnya guyur ya, karena gak nyangka. Terus perjuangannya juga kayak semua perjuangan Aldo merasa langsung terbayarkan. Terus berangkat ke IKN, itu kapan? Itu tanggal 12 Juli Kak. Oh itu tanggal 12 Juli, tapi sebelum berangkat ke IKN pelatihannya di mana tuh Aldo? Kan nasional tuh. Iya, itu pelatihan mandiri gitu. Oh pelatihannya mandiri. Dikumpulkan sama Paskibraka nasional dari daerah lainnya kapan?
Itu baru tanggal 12 Juli. Oh, tanggal 12 Juli di? Berangkat ke Jakarta dulu Oh, untuk di Jakarta diklat. dulu. Iya. Terus teman-teman paskibraka dari luar daerah tuh sama nggak sih kayak Aldo tinggi-tingginya gitu? Iya, sama juga, Kak. Oh, serius? Saya Oh, kalau saya Aldo first impressionnya ngeliat teman-teman gimana? awalnya saya kira kan saya merasa pasti paling tinggi ya kan. Soalnya Iya. saya di daerah pun kayak apa merasa tinggi terus tapi pas di Klat Pusat ini saya merasa pada kok di sini saya merasa kayak apa sama gitu semuanya. Pada tinggi-tinggi semua. Jadi standarnya sama ya, 180 ya Aldo ya? Iya. Terus pada saat gabung sama teman-teman gimana tuh merasakan pelatihan yang pastinya intensitasnya tuh sangat-sangat tinggi. Aldo gimana? Ada kesulitan nggak tuh pada saat pelatihan? Jelang Klat pengibaran? Benar. Gitu. Waktu itu sih kami ya have fun gitu Kak. Soalnya Masa have fun? iya, Oh iya justru have fun ya? Justru have fun di sana. Terus juga teman-temannya di sana tuh asik-asik, kompak-kompak. Kami juga diajarkan sama kakak Pamong buat saling mendukung satu sama lain. Jadi di situ tuh nggak ada yang namanya saingan buat masuk pasukan ini, masukan itu. Jadi bener-bener kita tuh seperti saudara Kak. Perikatannya tuh kuat sekali di situ. Tapi kalau Aldo pulangnya tuh jadi kayak berwibawa banget gitu. Emang dari dulu kayak gitu apa setelahnya nih? Mungkin setelah diklat ini saya jadi lebih berwibawa ya, nggak tahu juga sih Kak. Tapi sebelumnya juga saya merasa ada perubahan pada diri saya gitu. Emang kenapa kok bisa tiba-tiba ada perubahan dalam sekejap gitu tuh kenapa? Emang didikan di sana tuh seperti apa sih Aldo? Iya, di situ didikannya lebih mengutamakan tuh waktu gitu. Jadi mereka pada disiplin semua gitu. Jadi setiap harinya itu ada jadwalnya. Setiap hari itu selalu ada kegiatan? Iya Kak. Selama berapa hari tuh pelatihannya? Itu sampai 41 hari. Tapi kalau dari Jakarta untuk ke IKN itu kan latihannya di Jakarta. Itu sampai tanggal 11 Agustus baru berangkat ke IKN. Baru tanggal 11 Agustus berangkat di IKN. Pelatihnya tuh siapa sih Aldo di sana? Kayak dari TNI, Polri gitu-gitu ya? Iya, pelatihnya tuh TNI, Polri. Gitu. Disiplin banget ya Aldo? Iya Kak. Aldo selama di sana gimana? Ada membuat yang mungkin hal-hal yang tidak disiplin? Atau emang dari di sana udah oke gitu? Alhamdulillah nggak ada sih Kak. Alhamdulillah. Oh, jadi baik-baik aja ya. Jadi selama pelatihan gimana, lancar? Lancar. Waktu itu juga ini Kak, ada pengalaman yang bikin Aldo bener-bener Apa tuh pengalaman apa? Yang paling memorable ya? Iya. Apa tuh? Jadi waktu itu kan kita lagi latihan baris berbaris. Kita lagi latihan formasi kan. Terus itu sore-sore. Terus tiba-tiba hujan gitu. Terus kami kira kayak hujan nih pasti bakal dibubarin ya, kasihan ya anak-anak paskibraka hujan. Ternyata teman-teman Aldo yang lain mereka pada ayo kita lebih semangat lagi. Hujan bukanlah halangan bagi kita untuk melaksanakan tugas gitu. Jadi saya juga hebat-hebat nih. Jadi saya waktu itu lebih semangat lagi saat hujan. Terus juga pas hujan itu PBB kami jadi kayak lebih semangat gitu. Langkah tegapnya lebih semangat. Karena ada air-air gitu yang mendramatisir ya. Itu jadi momen paling yang Aldo ingat tuh? Iya itu Kak. Wah serius, momen yang kayak gitu ya justru paling diingat ya? Iya betul. Nah pada saat kalian latihan di Jakarta, kalian tentu udah tahu ya kalau bakal mengibar di IKN? Iya udah tahu Kak. Gimana tuh perasaannya? Pertama lo di IKN? Iya kan ini juga sejarah bagi kita kan. Benar. Iya di Ibu Kota Nusantara mengibarkan bendera pusaka. Saya yang mendengar itu tentu saja merasa terharu juga bangga pada diri sendiri ya. Itu kan kita pertama kali mencatat sejarah gitu. Itu Aldo tanggal 11 ke IKN, gimana first impression yang ngeliat IKN? Karena kan kalau kita ngeliatnya dari TV. Iya. Gimana sih Do? Itu kayak auranya gitu loh Kak. Auranya gimana? Kayak megah banget. Gak nyangka banget saya bisa berada di sini setelah banyak perjuangan yang saya lakukan. Alhamdulillah berada di sini tuh bener-bener membuat saya bingung juga sih Kak. Ini bener-bener gak nyangka banget karena kan pertama kali saya merasakan perasaan itu gitu.
baru pertama kali. Mm-mm. Jadi perasaan yang kayak gitu tuh sebelumnya belum pernah Aldo rasain Belum pernah, tuh. Kak. Masih ingat nggak hal apa yang pertama kali Aldo lakuin pada saat pertama kali nyampe di IKN? Waktu itu saya sama teman-teman saya pada keliling-keliling gitu di dalam asrama gitu. Oh, tapi kalau misalnya bebas jalan-jalan ke gedung-gedungnya belum boleh ya? Belum boleh. Waktu itu kami disediain asrama gitu. Itu kan pengibaran tanggal 17, Aldo nyampe di tanggal 11, setelahnya latihan lagi itu semuanya. Iya. Oh iya, ini Apa tuh? setelah nyampe kan, Oh, itu kami dari pesawat langsung nyampe ke Balikpapan. Setelah itu di Balikpapan baru kami tunggu 1 hari buat istirahat. Setelah itu baru ke IKN. Nah, pas ke IKN ini kami kan baru nyampe juga kan, Kak. Jadi baru pertama kali ya ke Kalimantan ya kalau Aldo ya? iya. Oke. Enggak, Aldo waktu itu pernah di Kalimantan Barat. Oh, Nenek saya di situ, Kak. oh gitu. Terus gimana tuh lanjutan ceritanya? Terus kan waktu itu kan juga teman-teman saya bilang pada agak sedikit capek kan setelah berangkat dari Jakarta ke IKN. Terus setelah itu udah nyampe di istana langsung mulai latihan. Iya. Langsung mulai latihan kan. Padahal kan baru nyampe terus langsung latihan gitu. Jadi tapi nggak apa-apa sih, Kak. Cuma Masa-masa kayak gitu sulit nggak sih, Do, sebenarnya untuk kalau untuk kita ya anak-anak biasa pasti, aduh kayaknya capek gitu. Tapi kalau untuk teman-teman gimana sih? Tetap menjaga semangat, menjaga mood di tengah latihan yang kayak gitu. mm-mm. Itu gimana untuk Aldo? Kalau Aldo sendiri sih, Aldo kayak di situ merasa seneng aja. Jadi bawaannya kayak latihan intensif seperti itu seperti biasa aja, jalani aja gitu. Karena mental kita juga diajarkan untuk seneng aja gitu. Oke, jadi di sana tuh moodnya dijaga sama mungkin karena makanan, vitamin dan lain-lain Iya, ya, Do. Tapi pada saat itu mental sempet nggak sih kayak gini nih membayangkan aja menjadi sejarah pertama kali di IKN itu kan kayak beban gitu kan? Wah ini kalau misalnya buat salah bakal masuk dalam sejarah nih. Itu Kak, itu setiap malam saya kayak gitu. Pas mau sebelum tidur itu saya kayak gitu mikirnya. Ya Iya. kan? Terus gimana Aldo nyelesain pemikiran yang sebenarnya hanya ketakutan kayak gitu aja? Oh ya, setelah itu kan saya kan sering kayak gitu kan. Heeh. Tapi sebelum pengibaran malam-malamnya kami semua dikumpulin dalam satu ruangan itu disebut renungan jiwa gitu, Kak. Oh ada renungan gitu ya? Iya. Jadi di dalam ruangan itu terus kita renungan jiwa kan. Itu setelah balik ke asrama hati Aldo langsung tenang gitu. Jadi Emang apa yang disampaikan? renungan jiwa itu kayak ada buku terus kita kayak tulis, kita baca buku itu terus ada soal-soal gitu. Oke, jadi semua ketakutan itu sirna ya? Mm-mm. Jadi pas pengibaran hati kayak lebih tenang gitu. Tapi pada saat pengibaran melihat presiden hadir di situ, pejabat negara hadir di situ, seluruh media nasional ada di situ. Gimana Aldo perasaannya sama teman-teman semuanya? Bangun jam berapa di hari pengibaran? Itu kan kita biasanya bangun jam 4, tapi pas pengibaran kalau nggak salah jam 3, kurang lebih jam 3, Kak. Kurang lebih jam 3, terus pengibarannya pagi gitu. Iya, pagi jam Malamnya 10. renungan. Iya. Kurang tidur dong. Alhamdulillah sehat-sehat aja waktu itu Iya semuanya. sehat ya, ya alhamdulillah ya. Tapi perasaannya gimana pada saat melihat presiden ada di situ? Akhirnya nih semuanya selesai hari ini gitu. Mm-mm. Jadi pas awalnya saya juga melihat presiden tuh kayak presiden. Terus apalagi saya waktu itu Presiden. saya juga salim presiden kan kayak ya Allah gak nyangka banget bisa ketemu presiden secara langsung, salim tangannya secara langsung gitu. Jadi itu waktu itu pengukuhan, Kak. Jadi pas pengukuhan kita salim presiden, ketemu presiden, itu membuat saya jadi lebih optimis gitu. Ada ngobrol nggak kemarin sama Presiden Aldo sendiri? Nggak ada, Kak. Itu semuanya ditanya nama provinsinya gitu aja. Oh gitu, ditanya nama provinsi ya. Setelah selesai gimana Aldo perasaannya? Gimana ya, setelah selesai semuanya itu kayak campur aduk sih, Kak. Ada rasa senang, ada rasa sedihnya. Tapi sebenarnya untuk Aldo momen menjadi seorang paskibraka nasional itu tuh apa artinya bagi Aldo?
Itu momen yang nggak akan bisa dilupakan sih Kak. Soalnya kan kayak teman-teman di situ juga pada apa baik-baik sama saya. Rasanya tuh beda gitu dengan perjalanan hidup saya selama ini. Kayak paskibraka ini bener-bener momen yang paling berarti bagi saya Kak. Momen paling berarti. Mm-mm. Perjuangannya juga nggak mudah ya Do Iya ya. Kak, Pernah berpikir untuk menyerah nggak sih Do sebenarnya? tentu saja nggak pernah Kak. Oh nggak pernah ya. Jadi benar-benar tekadnya yang kuat. Aldo, paskibraka nasional mungkin di tingkatan sekolah itu capaian yang paling tinggi pengen Aldo capai atau ada lagi sih sebenarnya? Tentu saja itu nasional itu termasuk tingkatan tinggi. Cuma saya juga mau lebih optimis lagi. Soalnya kan nanti ada lomba atletik nasional gitu. Saya juga mau ikut itu. Oh, jadi selain menjadi seorang paskibraka nasional, tingkatan yang pengen dicapai lebih tinggi lagi di masa sekolah ini menjadi seorang atlet ya? Iya Kak. Oh, atlet. Atletik itu tuh. Apa Iya, sih calisthenics ya? Itu bukan Kak, itu Oh, hobi beda saya. lagi. Kalau atlet itu tuh apa tuh? Atletik itu Lari O2SN, kan? O2SN, lari Iya. kan ya, benar ya? Ada lari, dia ada 5 cabang Kak di Oh, atletik. gitu. Kalau Aldo sendiri di mana tuh? Kenapa Kak? Kalau Aldo sendiri senangnya di mana? Atletik itu ya? Iya. Oke. Kalau calisthenics itu hobi Aldo aja. Oh, hobi, sekedar hobi. Aldo, aku kan ada baca tuh biodata kamu. Ya. Katanya pengen jadi TNI ya? Jadi Ya. TNI atau masuk Akpol sih tadi nih katanya? Akpol sih Kak. Oh, maunya jadi Akpol. Kalau misalnya punya sertifikat paskibraka nasional, bukannya dapat kuota gitu ya, Deo ya? Enggak ya? Iya, katanya seperti tiket gitulah Kak. Oh, Cuma kita juga tetap harus berusaha sih. itu Aldo pengen banget. Pengen banget Kak. Kenapa? Itu kan kayak saya juga bisa mengangkat derajat orang tua, derajat keluarga saya. Saya juga laki-laki satunya dalam keluarga. Oh, anak satu-satunya. Laki-laki satu-satunya. Oh, serius? Jadi kakak-kakak semua ya? Iya, kakak-kakak saya sama adik saya satu. Jadi Perempuan penasaran deh, kemarin pada saat ngibar di IKN, keluarga ikut nggak sih, Do? semua. Nggak diundang Kak. Oh gitu, jadi hanya Aldo sendiri? Iya. Oke, sekarang tanggal 29 Agustus kita syuting. Aldo pulang kapan? Aldo pulang balik ke daerah masing-masing tanggal 23 Agustus. 23 Agustus. Iya. Selanjutnya ada kayak biasanya kalau paskibraka gitu jalan-jalan satu angkatan gitu nggak ya? Waktu itu kita cuma setelah ngibaran kan, terus tanggal 18 balik ke Jakarta. Itu kita kunjungan-kunjungannya aja gitu, kayak ke Bank Mandiri, Pegadaian gitu. Terus juga kami jalan-jalan ke Taman Mini gitu, refreshing sedikit lah Kak. Cuma kalau refreshing. jalan-jalan keluar kota itu tidak ada. Oh, refreshing selama 1 hari melepaskan beban nggak? Yang 41 Ya, hari sampai kemarin. tanggal 23. Oh, jalan-jalannya lama ya. Mm-mm. Nah, Aldo, tapi jadi orang mungkin penasaran ya, anak-anak muda juga. Kalau misalnya jadi paskibraka nasional tuh selain sertifikat tadi, sertifikat bukan namanya ya? Ya, sertifikat. Ah ya, sertifikat kan. Apa aja sih, Do, mungkin selain pengalaman yang tak ternilai itu ya, yang didapetin dari situ, Do? Tentu saja banyak sih Kak, tapi paling utama itu kayak kekeluargaan, kedisiplinan, terus kita lebih dapat mengatur waktu kita, terus juga merasa persaudaraan itu harus kita tetap jaga gitu. Karena kan pastinya sesama manusia kita selalu ada kegiatan sosial kan. Kita nggak bisa hidup sendiri, jadi butuh bantuan orang lain juga. Jadi itu ya, Do ya. Justru pengalaman itu yang paling berharga dari pertemanan, disiplin. Masih kontak-kontak sama teman-teman di luar daerah? Masih Kak. Oh, masih. Masih ada grupnya juga aktif selalu. Oh iya, dalam waktu dekat ada mau janjian ketemuan? Nanti tanggal 1 Juni kami ketemu lagi. Oh, di mana? Dikumpul gitu. Belum tahu Kak, itu Harla kan Kak, Hari Lahir Pancasila. Oh, Kalau tahun iya. lalu di Dumai, Riau. Oh, jadi nanti tahun ini di belum. Hari Lahir Pancasila kan bakal kumpul lagi ya satu angkatan ya? Iya. Cie, cinlok nggak di sana? Nggak boleh ya, jangan ditiru. Aldo, kamu kan salah satu anak muda yang sangat-sangat menginspirasi ya, Do. Selain dari memang kamu seorang paskibraka nasional, tapi tekad kamu nih yang aku lihat ya dari kamu tuh, kamu ketika kamu pengen punya satu hal tuh kamu tuju loh. Artinya tuh di situ ada tekad yang kuat, usaha yang luar biasa. Itu berawal dari mana punya sifat seperti itu? Emang dididik orang tua? Sama itu loh, Do.
hal-hal seperti itu kan harus apa ya, disiplin. Nah pasti tentu disiplin itu selain dapat dari Paskibraka, kamu udah punya sendiri dari rumah. Iya. Jadi mama tuh juga udah ngajarin Aldo dari kecil. Aldo kalau mau sesuatu yang ingin dituju, dari awal Aldo harus mempersiapkan sesuatu itu dengan baik gitu. Jadi itu Aldo tanamkan pada diri Aldo sendiri. Kayak misalnya saya kan banyak nih apa tujuan saya, seperti contoh halnya saya pengen jadi eh, bodybuilder gitu Kak. Apa? Bodybuilder. Oh, bodybuilder. Oke, oke. Ya, yang suka gym itu. Jadi Mama kan bilang kalau untuk selalu fokus pada tujuan kita, terus juga harus mempersiapkan itu dari awal. Jadi ya itu Aldo dari prosesnya itu Aldo persiapin dengan baik. Terus juga jangan lupa berdoa setiap proses yang kita lakukan. Oh gitu. Jadi semua itu tuh hasil dari didikan mama ya. Iya, Tapi Mama. biasanya kan anak-anak cowok tuh suka agak bandel gitu ya. Ha. Aldo kayak gitu juga nggak sih? Atau sebenarnya lurus, tegak lurus aja gimana gitu? Alhamdulillah nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Kalau didikan orang tua tegas nggak sih, Do? Atau sebenarnya santai dan Aldo emang tipe anak yang penurut gitu? Sebenarnya Mama santai aja, cuma emang dari diri Aldo aja gak mau gitu yang bandel-bandel gitu. Soalnya kan Aldo laki-laki sendiri, gak mau juga kakak-kakak Aldo, adik Aldo juga kena karena Aldo bandel gitu. Oh, oke. Mama juga kan orang tua tunggal kan, jadi saya gak mau gitu kecewain Mama. Serius? Oh bijak banget Aldo. Masya Allah. Kayak gitu, wah keren sih, luar biasa. Jadi memang didikan mama yang pada akhirnya membangun Aldo sampai hari ini. Tapi Aldo mungkin banyak nih yang penasaran. Tips dong Aldo, gimana sih cara menjaga diri dari pergaulan yang mungkin bisa tanda kutip dari anak-anak seusia Aldo lainnya gitu, yang hanya membuang-buang waktu. Kalau Aldo gimana? Jadi menurut Aldo sendiri itu kita lihat dari lingkungan sekitar kita, kayak pergaulannya, terus lihat juga dari keluarga kita gimana gitu. Jadi kalau misalnya pergaulan kita tahu kalau pergaulan ini buruk, langsung saja kita jauhi pergaulan itu gitu. Soalnya kan sebenarnya itu Kak, yang seumuran dengan Aldo ini, mereka tuh kebanyakan karena pergaulan gitu Kak, pergaulan yang kurang baik. Jadi mungkin jauhi saja pergaulan yang buruk itu. Oh gitu, jadi menjaga pergaulan itu adalah salah satu kunci yang Aldo lakuin ya. Memilih-milih teman ya berarti Aldo ya, membatasi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, Luar biasa. Lalu Aldo mungkin boleh dong kasih pesan untuk anak-anak muda, untuk adik-adik Aldo mungkin, atau juga teman-teman sebaya. Seperti apa sih tips ataupun menjadi remaja yang melakukan aktivitas yang sehat dan juga memiliki pikiran yang sehat kayak Aldo gini? ya, pesan dari Aldo, jaga pola makan, pola hidup, terus juga jaga kesehatan kita, pola hidup kan juga penting. Terus jangan lupa berdoa setiap eh, kegiatan yang kita lakukan, karena dengan berdoa itu semoga kita dipermudahkan dengan Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Aldo. Aldo masih ada yang mau disampaikan ini untuk keluarga khususnya, ada guru juga, teman-teman sekolah yang udah dukung Aldo. Ada nih nggak mau disampaikan Ada ini? Kak. Jadi buat masyarakat provinsi saya, terima kasih karena telah mempercayakan saya untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat pusat. Saya benar-benar merasa terhormat karena provinsi saya ini telah mendukung saya sepenuhnya. Saya juga berterima kasih kepada PPI, Badan Kesbangpol yang telah mendukung saya untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat pusat. Saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah, teman-teman yang mendukung. Saya benar-benar terima kasih, dan juga saya juga berterima kasih kepada khususnya keluarga saya sendiri. Terima kasih kakak-kakak, mama yang udah ngebantu Aldo sampai berada di tingkat pusat ini.
Aku juga mewakili masyarakat Kepulauan Riau ingin mengucapkan terima kasih Aldo, karena Aldo Iya, Kak. adalah salah satu anak muda yang berhasil membanggakan kita semua menjadi seorang paskibraka di tingkat nasional mewakili Kepri. Selain itu terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Iya, Kak. Sukses selalu untuk Aldo. Semoga semua yang Aldo cita-citakan dapat terkabulkan dengan jalan yang mulus. Sukses selalu Amin. Aldo. Terima Makasih, kasih Kak. banyak. Sama-sama.